Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Kembali lagi kita berjumpa di dalam Sapaan Gembala GKI. Tema yang akan kita renungkan bersama hari ini adalah melatih diri dalam kesabaran. Saya akan membacakan salah satu bagian di dalam Alkitab, yaitu terambil dari Amsal pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-32, yang menyatakan demikian. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Pahlawan itu digambarkan dengan sosok yang memperjuangkan sesuatu sampai akhir hidupnya, sampai tetes darah penghabisannya. Memperjuangkan kemerdekaan misalnya, memperjuangkan keadilan, memperjuangkan orang-orang yang miskin, memperjuangkan pendidikan, dan lain sebagainya. Mereka berjuang sampai akhir kehidupan mereka. Itulah pahlawan. Sebut saja beberapa tokoh pahlawan yang ada di Indonesia, seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Sudirman, Ki Hajar Dewantara, Kartini, Adi Sucipto, dan lain sebagainya. Mereka berjuang sampai akhir kehidupannya. Alkitab menyatakan bahwa kita bisa menjadi pribadi yang melebihi sosok seorang pahlawan, yaitu dengan menjadi orang yang sabar, Bapak Ibu Saudara. Menjadi pahlawan perlu proses, tidak cepat, tidak instan. Mereka berawal dari titik nol. Mereka berawal dari sebuah panggilan yang nyata. Mereka berjuang. Demikianlah untuk menjadi orang yang sabar. Kita juga memerlukan sebuah proses. Kita juga memerlukan sebuah panggilan, kesadaran diri untuk mau menghidupi sikap sabar itu. Untuk mau menjadi seorang yang memiliki kesabaran yang luas, yang besar. Kita dipanggil untuk mau belajar, mau berproses. Hidup kita hari ini Bapak Ibu Saudara, kita hidup di tengah-tengah dunia yang serba cepat. Pengennya apa? Makanan dipesan ya, matengnya cepat, datangnya juga cepat. Entah itu kita menunggu di restonya atau kita di rumah dengan pesan antar, kita maunya makanan itu cepat matang, cepat tersaji, cepat sampai di hadapan kita, di depan kita. Internet pengennya apa? Cepat download, cepat upload. Kalau streaming enggak lelet. Semuanya inginnya yang kenceng jaringannya, internetnya yang kenceng, yang cepat. Apalagi sekarang kita melakukan segala kegiatan-kegiatan rutinitas kita, baik bekerja maupun kegiatan gereja, semuanya menggunakan internet, menggunakan Zoom meeting, menggunakan YouTube dan lain sebagainya. Pengennya jaringannya kenceng, tidak ada masalah, trouble di dalam jaringan. Pengennya yang cepat dan cepat. Kalau kita memilih jasa kirim, kita mau mengirim barang, pengennya apa? Pengennya jasa kirim yang cepat sampai, yang 1 hari sampai. Mau mengirim barang dari Jakarta ke Jogja, yang 1 hari sampai. Kalau perlu yang beberapa jam saja sudah bisa sampai ke sana. Maunya yang cepat. Bahkan khotbah yang cepat itu terkadang juga menjadi favorit bagi jemaat. Pengennya cepat selesai. Udah Pak Pendeta ngomongnya apa aja yang jelas, cepat, padat, ringkas gitu ya. Khotbahnya jangan bertele-tele, jangan terlalu lama. Akhirnya khotbah-khotbah yang cepat itu disenangi. Wah, kalau pendetanya si A, pendetanya si B, khotbahnya cepat nih. Aduh, kalau khotbahnya C atau Pak D atau Bu D gitu ya. Wah, khotbahnya lama nih. Kita terjebak di kehidupan yang serba cepat ini Bapak Ibu Saudara. Tanpa kita sadari, segala sesuatu yang serba cepat tadi juga mengubah mindset kita, mengubah pola pikir kita dalam berbagai hal yang terkadang hal-hal itu kecil Bapak Ibu Saudara, tetapi oleh karena kehidupan yang serba cepat tadi kita menjadi pribadi yang tidak sabar. Tidak sabar ketika kita harus mengantri menunggu makanan.
Kita tahu bahwa kita sedang masuk ke sebuah restoran yang favorit, banyak orang yang pesan. Kita tidak sabar menunggu makanan itu jadi, dan setiap 5 menit sekali, setiap 2 menit sekali, bahkan 1 menit sekali, angkat tangan tanya, pesanan saya sudah datang, sudah sampai atau belum. Padahal di sana listnya juga banyak sekali. Kita tidak sabar untuk mengantri, untuk menunggu. Tidak sabar ketika kita itu mengendarai kendaraan kita di tengah-tengah kemacetan. Kita pengennya cepat sampai, tapi waktu yang kita perlukan mepet. Kita pengennya cepat sampai, tapi kita perginya dengan cara mepet. Waktunya itu mepet sekali. Lalu macet. Kita marah-marah, kita uring-uringan. Kemudian, mobil kita atau motor kita menyenggol kendaraan lain. Lalu kita marah-marah. Padahal berawal dari siapa kesalahan itu? Berawal dari kita sendiri. Yang manajemen waktu kita kurang. Tidak sabar ketika masalah itu datang dalam hidup kita. Kita pengennya masalah itu cepat rampung, cepat selesai, cepat kelar. Tapi ketika kita harus menekuni masalah itu, ketika kita harus berproses menghadapi masalah itu, kita tidak sabar. Kita frustasi. Kita lebih memilih untuk lari dari masalah daripada menghadapi masalah. Atau kita tidak sabar menunggu jawaban doa kita. Tidak sabar menunggu jawaban doa dari Tuhan. Ketika kita rasa bahwa Tuhan tidak segera menjawab doa saya lama sekali terkabul, Tuhan tidak mengabulkan, Tuhan tidak menjawabnya. Lalu terkadang kita memilih jalan pintas, kita memilih jalan alternatif. Masalahnya jalan alternatif, jalan pintas itu yang kita pilih itu bukan menjadi lebih baik ketika kita mengambil pilihan itu, malah rata-rata malah lebih buruk. Sebab akhirnya membawa kita jatuh di dalam dosa. Ada orang yang demi uang kepepet, butuh uang, dia mencuri. Dia haus akan uang, dia korupsi. Dia merampok, dia mencopet, dia menipu, dan lain sebagainya. Cara-cara itu adalah cara-cara yang cepat. Mencopet, merampok, mencuri, menipu, dan lain sebagainya. Cara itu instan, cepat. Tapi apakah lebih baik dibandingkan dengan sebuah usaha, bekerja keras, berproses, menabung? Cara-cara yang instan, yang cepat, tetapi memiliki resiko. Sebab kita memilihnya dan itu salah. Itu tidak benar. Kita membawa kita jatuh di dalam dosa. Singkat, cepat, namun belum tentu itu baik untuk kita. Jadi kita harus mempertimbangkan langkah yang kita ambil. Firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kepada kita apa pentingnya sebuah kesabaran. Apa pentingnya menjadi pribadi yang memiliki kesabaran. Orang yang sabar dalam segala sesuatu, dalam segala hal di dalam kehidupan kita. Ketika kita menjadi orang yang sabar, bisa mengendalikan diri kita, mengendalikan hidup kita, mengontrol diri kita. Kita lebih dari seorang pahlawan. Kita lebih dari orang-orang yang bisa merebut kota. Kita memenangkan diri kita. Kita memperjuangkan diri kita untuk berproses. Perjuangan dari diri kita ini akhirnya juga akan mempengaruhi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang tinggal bersama dengan kita. Sejatinya kesabaran itu tidak ada batasannya, Bapak Ibu Saudara. Hanya kita saja yang seringkali membatasi kesabaran itu. Aku sudah tidak sabar. Saya sudah tidak sabar lagi. Kesabaran itu tergantung dari diri kita. Jadi, mari kita berlatih bersama, belajar bersama, supaya kita memiliki kesabaran yang begitu panjang, kesabaran yang begitu luas, kesabaran yang begitu dalam. Sebab Tuhan sendiri, Allah, sabar menanti kita, sabar terhadap kita.
dengan segala sikap hidup kita yang terkadang berlawanan dengan kehendaknya, berlawanan dengan perintahnya. Dia sabar menunggu kita untuk berubah. Dia sabar menanti kita untuk bertobat. Lihatlah orang-orang saksi-saksi iman dalam Alkitab. Mereka bersabar. Abraham, dia dipanggil untuk pergi ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Dia tidak tahu sampai kapan. Dia bersabar untuk menunggu kelahiran anaknya. Dia bersabar. Apa yang terjadi ketika tidak sabar? Kacau. Yang lain misalkan Nuh, Musa, mereka pribadi-pribadi yang sabar, dilatih untuk sabar supaya kehendak Tuhan itu dapat dinyatakan. Sebab kehendak Tuhan tidak dapat dilakukan dengan tergesa-gesa, dengan terburu-buru. Tuhan akan melakukan kehendaknya step by step. Oleh sebab itu kita harus mengikuti step by step itu dengan penuh kesabaran. Mari kita bersama berlatih untuk sabar mulai hari ini. Amin.